Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Pak Noviandri selaku dosen pengampu semester pendek mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dari TM3 dengan judul struktur organisasi dan fungsi pemasaran. Sebelumnya perkenalkan saya sama Safitri Iskandar dengan NIM akhir 014. Dan saya Yuli Nur Aini dengan NIM akhir 054. Next. Baik, di sini ada 4 topik pembahasan. Yang pertama yaitu membahas tentang bentuk-bentuk organisasi. Yang kedua membahas tentang pemasaran, konsep penjualan. Yang ketiga yaitu membahas tentang pasar dan komponen marketing. Dan yang terakhir yaitu membahas tentang pemasaran perusahaan jasa. Next. Baik, topik yang pertama yaitu struktur organisasi. Next. Nah, bentuk-bentuk organisasi itu terdiri atas 3 bentuk ya. Bentuk yang pertama yaitu organisasi garis atau line organization. Nah, pada organisasi garis ini, garis pertama dari kekuasaan dan tanggung jawab bercabang pada setiap tingkat pemimpin dari yang teratas sampai yang terbawah. Sebuah atasan memiliki sejumlah bawahan tertentu dan masing-masing bertanggung jawab kepada satu orang atasan saja. Lalu seseorang hanya bertanggung jawab kepada satu orang atasan. Jadi seperti garis bentuknya ada manajer, di bawahnya ada manajer personalia yang masing-masing manajer tersebut memiliki karyawannya. Next. Nah, pada organisasi garis ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama bersifat sederhana serta mudah dimengerti, lalu disiplin dan pengawasannya dipermudah. Yang ketiga, keputusan dapat dibuat lebih cepat, dan yang keempat, fleksibilitas terhadap perubahan keadaan. Lalu kekurangannya yaitu yang pertama membebani tanggung jawab administratif secara berlebihan, yang kedua sulit untuk memperoleh dan melatih karyawan yang serba bisa, yang ketiga, diperlukan pemimpin perusahaan yang cakap dan berpengetahuan luas. Dan yang keempat, terjadi kurang adanya koordinasi antar bagian secara horizontal karena strukturnya garis. Next. Selanjutnya, bentuk organisasi yang kedua yaitu organisasi garis dan staff atau line staff organization. Nah, pada organisasi ini tuh banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang luas daerah kerjanya serta memiliki bidang tugas yang kompleks. Bawahan itu hanya menerima perintah dari seorang atasan saja. Terdapat satu atau beberapa staff yang bertugas hanya memberi nasihat kepada pemimpin, tetapi tidak mempunyai hak untuk memerintah bawahan karena yang berhak memerintah bawahan hanya pemimpin saja. Jadi pada skema ini, skema bentuk organisasi garis dan staff itu hampir sama dengan organisasi garis, tetapi terdapat staff di antara manajer dan manajer personalia, manajer produksi, manajer pemasaran, dan juga manajer keuangan yang mana staff tersebut sebagai penasihat. Next. Pada organisasi garis dan staf juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu yang pertama, manajer hanya memerlukan keahlian khusus di bidangnya saja. Lalu yang kedua, muncullah the right man in the right place. Yang ketiga, semua perintah diberikan ke bawahan melalui pimpinan. Yang keempat, fungsi-fungsi staf dilaksanakan oleh unit staf ahli menurut bidangnya. Lalu juga terdapat kekurangannya. Kekurangan yang pertama yaitu wewenang staf harus dinyatakan secara tegas. Yang kedua, unit
staf sering dapat memaksakan sarannya pada unit garis atau dapat tidak efektif jika hanya menunggu sampai diminta untuk memberikan sarannya. Lalu yang terakhir yaitu susahnya dikoordinasikan. Next. Selanjutnya yaitu bentuk organisasi yang ketiga yaitu organisasi fungsional, yang mana di sini susunannya itu berdasarkan atas fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi tersebut. Seorang karyawan tidak hanya bertanggung jawab kepada satu atasan saja. Pemimpin berhak memerintah semua karyawan di semua bagian selama masih berhubungan dengan bidang kerjanya. Jadi pada skema struktur ini para manajer personalia, manajer produksi, manajer pemasaran, manajer keuangan itu bisa menyuruh semua karyawannya. Next. Tentunya pada organisasi fungsional juga terdapat kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihannya yaitu memberikan kemungkinan adanya spesialisasi, lalu mudah untuk mengisi setiap jabatan karena masing-masing hanya dibutuhkan keahlian tertentu, dan yang terakhir pengawasan teknis yang lebih efektif. Lalu kekurangannya yaitu dapat mematahkan kesatuan perintah dan tanggung jawab. Sering terjadi para spesialis atau ahli itu sulit bekerja sama karena masing-masing merasa bidang spesialisasinya yang terpenting. Next. Nah, selanjutnya asas-asas dalam organisasi. Pengertiannya sendiri ialah asas-asas organisasi adalah berbagai pedoman yang sejauh mungkin hendaknya dilaksanakan agar diperoleh struktur organisasi yang baik dan aktivitas organisasi dapat berjalan lancar. Dalam asas organisasi terdapat urutan-urutannya. Yang pertama yaitu perumusan tujuan yang jelas, yang mana perumusan tujuan dengan jelas itu memudahkan penetapan haluan organisasi, pemilihan bentuk, pembentukan struktur, kebutuhan pejabat, penyumbangan pengalaman, kecakapan daya kreasi dari para anggota organisasi. Lalu yang kedua yaitu departemenisasi. Departemenisasi sendiri merupakan asas pembentukan suatu organisasi yang akan diserai beban tertentu. Atau dapat disimpulkan bahwa pengertian dari departemenisasi adalah aktivitas untuk menyusun satuan-satuan atau unit-unit organisasi yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi yang ada. Lalu yang ketiga, pembagian kerja. Dalam asas ini dapat dikaitkan dengan pejabat yang harus menempatinya atau dengan satuan organisasinya. Yang keempat yaitu koordinasi. Yang kelima yaitu pelimpahan wewenang, yang mana artinya yaitu penyerahan sebagian hak untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan baik dari pejabat yang satu ke pejabat yang lain. Lalu yang keenam ada rentang kendali yang memiliki makna bahwa jumlah terbanyak bawahan langsung yang dapat dipimpin dengan baik oleh seorang atasan. Lalu ada jenjang organisasi, ada kesatuan perintah, ada fleksibilitas, ada berkesinambungan, yang mana suatu organisasi itu harus dapat menyediakan berbagai sarana agar dapat melanjutkan aktivitas operasi secara terus-menerus sehingga berkesinambungan. Lalu yang terakhir yaitu keseimbangan. Nah, yang mana fungsi serta satuan organisasi harus ditempatkan dalam struktur organisasi sesuai dengan peranannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan terkait fungsi pemasaran. Nah, sebelum kita mengetahui terkait fungsi pemasaran, apa sih pemasaran itu? Jadi, pemasaran merupakan suatu serangkaian kegiatan bisnis di mana dimulai dengan merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa sesuai kebutuhan kepada konsumen.
Nah, dalam pemasaran sendiri, itu nantinya ada manajemen pemasaran, yang mana manajemen pemasaran ini akan menganalisis, merencanakan, dan melaksanakan serta mengendalikan atas program yang dirancang untuk menciptakan, membentuk, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran atau targetnya. Nah, manajemen pasaran ini sama halnya dengan manajemen permintaan, di mana manajemen nantinya akan menyediakan barang atau jasa yang akan dipasarkan sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Nah, dalam konsep-konsep pemasaran terdapat 5 konsep. Yang pertama yaitu konsep produksi, lalu ada konsep produk, lalu ada konsep penjualan, lalu juga ada konsep pemasaran, serta ada konsep pemasaran kemasyarakatan. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut terkait fungsi pemasaran, kita ketahui dulu apa itu pasar. Nah, pasar merupakan tempat pertemuan antara pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian. Nah, pasar itu terdapat orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, yang mempunyai uang untuk berbelanja, dan mempunyai kemauan untuk membelanjakan uang tersebut. Nah, di dalam pasar itu terdapat segmentasi pasar, di mana tindakan membagi suatu pasar yang bersifat heterogen ke dalam satuan-satuan pasar atau segmen pasar yang bersifat homogen. Nah, dalam segmentasi pasar terdapat syarat-syarat. Yang pertama yaitu dapat ditukar atau sejauh mana besarnya pasar dan daya beli segmen ini dapat diukur. Lalu yang kedua yaitu dapat terjangkau, di mana sejauh mana segmen ini dapat secara efektif dicapai dan dilayani. Lalu yang ketiga ada besarnya, sejauh mana segmen ini cukup menguntungkan. Lalu yang keempat dapat dilaksanakan atau merupakan ukuran seberapa jauh program-program yang efektif dapat dirancang untuk menarik segmen pasar tersebut. Selanjutnya yaitu memilih pasar sasaran, di mana terdapat 3 kategori. Yang pertama yaitu pemasaran serba sama, di mana perusahaan dapat memutuskan untuk mengabaikan perbedaan segmen pasar dan mengikuti keseluruhan pasar. Lalu yang kedua yaitu pemasaran serba aneka, di mana perusahaan akan membagi segmen pasar tetapi merancang tawaran tersendiri untuk setiap segmennya. Lalu yang ketiga yaitu pemasaran terpusat, di mana perusahaan akan menjadi segmen-segmen tertentu untuk untuk memusatkan upaya pemasaran yang besar pada satu segmen pasar saja. Nah, di dalam pasar tersebut juga terdapat barang-barang konsumsi. Yang pertama adalah barang convenient atau barang yang sering kita jumpai. Lalu ada barang toko, di mana barang tersebut harganya relatif murah. Lalu ada barang spesial, di mana barang tersebut eh, apa tidak sering dijumpai dan harganya cukup relatif mahal. Nah, selain barang-barang tersebut, terdapat pasar barang industri, yang mana ini meliputi kebutuhan pada industri umumnya, yang ada bahan baku, komponen barang setengah jadi, lalu ada perlengkapan operasi industri tersebut, lalu ada instalasi atau jasa terkait pengoperasian, lalu juga ada alat bantu lainnya terkait industri tersebut.
Nah, selanjutnya yaitu variabel-variabel bauran pemasaran atau marketing mix. Dalam variabel-variabel bauran pemasaran ini dikategorikan menjadi 4. Yang pertama terkait produknya, lalu terkait dengan harganya, lalu terkait dengan promosinya, dan yang terakhir terkait dengan tempatnya. Nah, yang pertama ini adalah produk. Jadi di dalam produk tersebut dibagi menjadi 3 kategori lagi. Yang pertama yaitu produk inti atau produk utama. Lalu yang kedua yaitu produk berwujud, produk yang memiliki wujud aslinya. Dan yang ketiga yaitu produk tambahan yang merupakan bukan produk utamanya. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan harga. Dalam menetapkan harga, kita harus memperhatikan terkait peningkatan penjualannya, lalu mempertahankan dan memperbaiki market share-nya, menstabilkan tingkat harga, mengembalikan investasi, dan mencapai laba maksimum. Nah, dalam penentuan harga, terdapat juga penentuan harga menurut struktur pasarnya. Yang pertama ada pasar monopoli, di mana pasar ini dikuasai oleh satu penjual saja, seperti halnya ini pada perusahaan PLN. Lalu ada pasar oligopoli, seperti halnya pada perusahaan terkait semen. Lalu ada pasar monopolistik, di mana penjual dan pembeli itu sama-sama banyak atau pada umumnya. Lalu selanjutnya terkait modifikasi harga. Jadi harga itu dapat dimodifikasi berdasarkan 4 kategori. Yang pertama yaitu menurut pelanggannya sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu menurut bentuk-bentuk produk atau sesuai dengan produknya. Lalu modifikasi terkait menurut tempat, di mana jika tempatnya itu jauh atau tidak terjangkau, maka harga tersebut bisa naik. Lalu ada modifikasi harga menurut dengan waktu atau dengan sesuai waktunya. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan pemilihan saluran distribusi. Yang pertama yaitu saluran distribusi suatu produk adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau industri pemakai. Lalu yang kedua yaitu saluran distribusi merupakan struktur unit organisasi dalam perusahaan dan luar perusahaan yang terdiri dari agen, pedagang besar, dan pengecer melalui di mana suatu produk atau jasa dipasarkan. Next. Selanjutnya yaitu mempromosikan produk, yang mana promosi itu mencakup semua kegiatan perusahaan untuk memperkenalkan produk dan bertujuan agar konsumen tertarik untuk membelinya. Next. Nah, bauran dari komunikasi pemasaran terdapat 4. Yang pertama yaitu ada periklanan, yang kedua ada penjualan pribadi, yang ketiga ada promosi penjualan, dan yang terakhir yaitu publisitas. Next. Nah, selanjutnya yaitu pemasaran pada perusahaan jasa. Jasa sendiri memiliki 4 karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu tidak berwujud. Karakteristik yang kedua yaitu tidak dapat dipisahkan atau tidak dapat diwakilkan. Karakteristik yang ketiga yaitu tidak tahan lama. Dan yang terakhir yaitu aneka ragam. Next. Oke, baik, mungkin sekian presentasi materi TM3 dari kami kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.